Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, malam hari ini kami mau duduk bersimpuh di depan kekosongan di mana Putramu Yesus sedang memasuki masa-masa detik-detik penderitaan dan salibnya. Besok kami mengalami melihat Putramu Yesus menderita wafat. Kami mau bersama Yesus malam hari ini, sejam saja duduk bersamamu. Bantu kami ya Tuhan untuk tetap bertahan di dalam situasi yang tidak mudah ini. Supaya kami bisa mengalami penderitaan hidup-Mu dan hidup kami sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di malam teguran ini saya mengajak Anda untuk sedikit merenung tentang bagaimana kita menemukan, bergaul, mengalami sentuhan dan jamahan Tuhan Yesus, Allah dalam hidup kita. Saudara, di dalam gelap kita menemukan terang. Di dalam ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kita mengalami Tuhan yang penuh kuasa dalam diri kita. Di malam hari ini kita bersama-sama mengikuti Yesus yang mengalami detik-detik penderitaan dan salibnya. Saudara, pasti kita semua ingin bahagia. Pasti kita semua ingin damai. Damai yang tak dapat diberikan dunia. Tetapi damai sejati. Dan damai sejati itu hanya dapat ditemukan dalam batin kita yang terdalam. Sekali lagi, damai sejati itu ditemukan dalam batin kita yang terdalam. Ketika kita disentuh dan dijamah oleh kasih Yesus yang agung di dalam hati kita yang terdalam, kita merasakan kehadirannya, kehangatan cintanya dalam hati kita yang terdalam. Dan untuk sampai ke sana kita harus mengalami gelap, mengalami kematian dari diri kita sendiri, mengalami ketidakberdayaan kita. Dan Yesus mengalami itu, disengaja mengalami itu dan mengikuti semua itu. Karena itulah cara Tuhan untuk membuat kita bertemu dengan Dia Sang Pencipta, Dia Sang Penebus, dan Dia Sang Penyelamat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya yakin Anda pun ingin bertemu dan bergaul dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, Sang Pencinta dalam kehidupan kita. Dan ketika orang sudah bertemu dengan Yesus, segala-galanya berubah. Dan untuk itu bagaimana bertemu dengan Yesus? Yaitu kalau kita sendiri melihat segala-galanya dari kacamata Tuhan. Tidak hanya melihat dari kacamata kita sendiri, tetapi melihat dari perspektif cara pandang Tuhan dalam diri kita. Itulah fokusnya tidak pada diri sendiri, tetapi fokusnya kepada Allah. Dan dalam 3 hari ini kita melihat bagaimana Allah itu berkuasa, sungguh-sungguh ya, hidup berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi dengan cara Dia kalah, menderita, mati disalib, dikubur. Tetapi Dia bangkit.
Dan itu menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh melihat hanya apa yang ada di dunia. Tetapi ada kaitannya antara yang sekarang ini dengan yang akan datang, akan keabadian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, maka kita harus melewati titik-titik yang penting dalam hidup doa kita. Cara satu-satunya bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan adalah dengan doa. Santa Teresa Avila membagi doa itu menjadi doa verbal, doa vokal, doa dengan kata-kata, dengan mulut. Yang seringkali kita anggap itulah doa kita. Belum cukup. Kita harus masuk lebih dalam lagi, berdoa dengan pikiran kita. Kita berdoa untuk kepentingan A, kepentingan B, untuk siapa saja, dengan siapa yang kita mau doakan. Lebih dalam lagi, tidak cukup, tapi lebih adalah dengan doa emosional, perasaan kita, kemarahan, kekecewaan, kegembiraan dan sukacita kita. Belum cukup lagi, karena semua doa vokal, doa pikiran, doa perasaan itu masih berfokus kepada diriku. Aku mau, aku mengalami. Saudara, satu doa lagi yang harus kita masuki supaya kita berjumpa dengan Tuhan adalah doa hening. Doa dalam roh dan kebenaran. Kita diamkan pikiran kita diamkan perasaan kita diamkan mulut kita. Dan kita mengizinkan Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri kita. Tuhan sendiri yang melihat hidup kita, yang bekerja, melihat diri kita, menyentuh diri kita. Dan itu disimbolkan oleh Santo Yosef. Ketika dia tidur, dia menidurkan pikirannya, dia menidurkan mulutnya, dia menidurkan perasaannya. Tetapi rohnya hidup. Dalam mimpi, dalam tidurnya, dia mendengar kehadiran Tuhan yang berbicara, yang meminta dia untuk melakukan sesuatu yang penting, menyelamatkan Yesus putranya dan Bunda Maria dan pergi mengungsi ke Mesir. Dan di Mesir juga dia mengalami perjuangan, pergulatan dalam penderitaan. Jangan Anda kira ketika kita dekat dengan Tuhan kita tidak mengalami penderitaan. Mereka menderita. Bagaimana perjalanan dari Bethlehem menuju ke Mesir. Di tempat yang baru. Dan di sana ketika sudah tinggal di sana maka dia dalam mimpi yang sama diminta untuk pulang kembali. Saudara, Anda mau bahagia. Anda mau tenang, Anda mau damai. Tidurkanlah pikiran Anda. Tidurkanlah perasaan Anda. Tidurkanlah mulut Anda. Dan malam hari ini Anda saya ajak untuk diam hening di hadapan Tuhan. Saya tahu hening diam bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Tapi kita mohon Roh Kudus. Memulai dengan Roh Kudus untuk datang membantu kita. Saudara, mari kita luangkan waktu sejenak bersama saya di tempat yang gelap ini, di biara ini, di tabernakel yang kosong, di hati kita yang kosong. Kita izinkan Tuhan untuk datang kepada kita. Sejam saja kita duduk diam hening di mana Anda berada, di rumah, dimanapun juga. Mari saudara, saya ajak Anda untuk diam dan hening. Mari kita masuk dalam keheningan batin, supaya kita mendiamkan pikiran, perasaan, budi, dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja, mengubah hidup kita. Kalau Tuhan yang bekerja, maka kita akan damai. Tidak akan gelisah dengan berbagai macam hal ketika pikiran kita, ketika
pikiran kita, perasaan kita, mulut kita ingin mengontrol segala sesuatu dalam kuasa kita. Tapi dalam tangan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Percaya segala sesuatu kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Sekali lagi malam hari ini saya berdoa untuk Anda semua yang mendengarkan renungan saya ini. Jangan takut. Tuhan menyertai Anda. Tuhan bekerja dalam diri Anda. Tuhan mendengarkan apa yang Anda minta pada malam hari ini secara khusus. Entah Anda punya penyakit, entah Anda punya kegelisahan, entah Anda punya kelemahan, Anda punya keterbatasan, punya apapun juga. Saya bawa Anda dalam persembahan di hadapan Tuhan hari ini. Biar Tuhan menyentuh Anda seperti Santo Yosef. Dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam tidur. Rohnya hidup mendengarkan suara Tuhan. Berkat-Mu atas semua Anda yang mendengarkan renungan ini. Yang bekerja bukan dengan caraku, tapi cara Tuhan. Dan semoga Santo Yosef dan Bunda Maria mendampingi Anda, menyembuhkan Anda, menguatkan Anda. Di tengah kegelapan hati Anda masing-masing, Tuhan memberkati Anda semua. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini yang mendengarkan renungan ini. Sentuhlah dan jamalah mereka. Biarlah mereka mencari Engkau, rindu akan Engkau. Dalam cara-cara yang Engkau sendiri tahu. Berkat-Mu Tuhan atas mereka semua. Sentuhlah dan jamalah mereka dengan kuasa-Mu. Berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.